para kiai dan para jawara Pabuaran Ciomas, putra Gunung Gedor, Karangjae. Kami siap mendukung para habaib dan bahkan kami siap mengorbankan jiwa, raga, harta untuk membela habaib. Takbir! 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 Nyatakan sumpah setia sesuai ajaran Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas akan selalu mencintai dan membela para habaib walaupun dunia berguncang sampai ajal menjemput kami. Siap berjuang? Siap! Siap korbankan harta? Siap! Siap korbankan jiwa raga? Siap! Siap tanamkan rasa cinta yang tulus untuk para habaib? Siap! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudariku semua sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dan saya banggakan. Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur, tercapai cita-cita dan terkabul doanya. Amin. Allahumma amin. Kita rakyat kecil, kita warga negara, kita warga pribumi, kita umat Islam, wabil khusus warga Nahdlatul Ulama yang ada di akar rumput. Kitalah yang paling tahu apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kitalah yang paling ngerti dan merasakan apa gejolak, apa kegelisahan yang dirasakan oleh warga di bawah. Tapi mungkin saja memang para pemangku Nahdlatul Ulama, mereka hanya melihat ke atas, ke kanan, ke kiri, dan tidak pernah menunduk ke bawah. Maka apa yang dirasakan, apa yang dialami, apa yang sedang bergejolak di tengah-tengah warganya, mereka tidak tahu dan mereka budek kupingnya. Saya bukan orang yang terlibat langsung dalam kepengurusan NU, tapi amaliyah saya, darah saya, keyakinan saya adalah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang menjalankan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW secara moderat, yaitu faham yang diikuti ahli sunnah wal jamaah. Tapi yang saya sayangkan, ketika ada orang yang jelas-jelas pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat wilayah, berjuang meneliti, berjuang memanusiakan manusia, mendudukkan Habib sebagai manusia biasa, dan diketemukan ternyata tidak nyantol nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW, sampai bisa membuktikan ternyata orang-orang yang ada di NU tidak pernah ikut membantu, tidak pernah ikut menyelesaikan, tapi justru membela para habaib yang notabene lebih besar omongan jeleknya kepada rakyat daripada kebaikannya terhadap rakyat, kecuali mereka mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya buat kelompok mereka. Maka tidak salah kalau saya bersuara bahwa oknum-oknum yang sudah disebut sebagai kiai yang ada di Nahdlatul Ulama tidak peka, tidak merasakan apa yang dirasakan oleh warga Nahdlatul Ulama yang ada di bawah. Ketika kemarin orang-orang yang ada di bawah, orang-orang NU yang ada di bawah yang bukan NU berjuang mati-matian membela faham ahli sunnah wal jamaah,
mengkanter dan menolak faham Wahabi, pengurus hanya tenang-tenang, diam-diam saja. Bahkan ada fatwa yang menyatakan menolak faham Wahabi yang dikeluarkan secara resmi oleh lembaga otonom ternyata dibatalkan. Apa alasannya? Wallahu alam. Tetapi sungguh ini benar-benar tidak membela, tidak mendorong apa yang dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama yang ada di akar rumput. Nah, saatnya sekarang Kiai Haji Imaduddin yang mestinya dibantu, ditolong, didorong untuk melakukan kajian secara tuntas, tetapi ternyata ada orang-orang yang justru membela para habaib. Kalau hanya sekedar diam, moderat, tidak masalah. Walaupun tahu kebenaran tapi dia diam, maka itu sama artinya membiarkan kemungkaran berjalan, kemungkaran merajalela, tahu di depan matanya, tapi dia biarkan. Kalau diam, mending. Tetapi ini justru membela. Ada oknum-oknum yang tidak tahu masalahnya, tidak membaca barangkali apa yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin, tiba-tiba berteriak menyalahkan, bahkan sepertinya menuduh, bahkan ingin membungkam. Ini kan sudah keterlaluan. Orang-orang yang membela semacam ini tidak tahu masalah, tapi membela, ini sungguh sangat disayangkan. Saudara-saudara sekalian, sedih kalau kita melihat kenyataan seperti ini. Padahal perjuangan Kiai Haji Imaduddin itu adalah memanusiakan manusia. Habib adalah manusia, harus dimanusiakan. Tapi kalau dibela, dia bisa merubah menjadi malaikat. Kalau dibela, orang sombong dibela semakin sombong. Orang sesat dibela, maka yang membela juga bertambah sesat. Karena sudah tahu sesat, tapi dibela, maka sama artinya dia melakukan kesesatan. Pengakuan sebagai cucu Rasulullah ini kan sudah dijual di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi pribadinya. Sudah terlalu banyak orang-orang yang mengaku Habib ini memberikan doktrin, memaksa untuk memberikan sesuatu. Dan itu bukan hal yang rahasia. Apakah orang model-model gini ini dibiarkan? Tidak bisa kita biarkan. Ini harus kita dudukkan. Harus kita jelaskan kepada rakyat. Supaya rakyat menjadi cerdas dan berani menentang apa maunya Habib, karena itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mari kita berpikir cerdas. Tidak ada niatan sama sekali untuk tidak mengakui keturunan Rasulullah sebagai keturunan Rasulullah. Kita tetap mengakui siapa yang mengaku keturunan Rasulullah dan itu benar silsilahnya, kita akui sebagai keturunan Rasulullah. Tapi kalau tidak ada bukti, tidak ada fakta dan tidak bisa menunjukkan bukti, apakah kita harus mengatakan, oh ya itu keturunan Rasulullah? Ingat saudaraku, para kiai yang membela habaib, bukankah saudara sudah membaca hadis? Orang yang mengaku-ngaku harus menunjukkan bukti.
Sudahkah pernah saudara mengatakan itu di depan para habaib? Sudahkah pernah saudara menanya kepada para habaib? Lalu saudara beralasan, kalau salah juga tidak apa-apa. Kita tetap mengakui itu sebagai keturunan Rasulullah. Kalau salah tidak apa-apa. Nah, kalau saudara tahu itu bukan keturunan Rasulullah, tapi saudara mengakui itu keturunan Rasulullah, apa yang bisa saudara pertanggungjawabkan? Setiap kalimat yang kita ucapkan itu dimintai pertanggungjawaban. Saudara mengaku kalau mereka habaib itu keturunan Rasulullah atas dasar apa? Ayo, atas dasar apa saudara mengatakan bahwa para habaib itu keturunan Rasulullah? Atas dasar apa? Itu juga akan ditanyakan oleh Allah. Apakah seperti zaman dulu disebutkan dalam Al-Quran, ya saya mengikuti apa yang dikatakan oleh abaunal awwalun. Bapak-bapakku dulu juga mengatakan seperti itu, maka saya akan mengatakan seperti itu. Sekarang bukan zamannya lagi, semuanya sudah bisa dibuka. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Saudara harus tahu itu. Kita tidak bisa terus dikelabui dengan kata-kata kualat. Tidak. Sekarang ini orang sudah pada pinter. Sudah pada pandai. Tidak bisa ditipu-tipu lagi. Dan ternyata saudara itu masih menggunakan doktrin sama yang didoktrikan oleh Belanda kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Ngaku cucu Nabi tidak ada bukti. Ngaku cucu Nabi tidak ada bukti. Ngaku cucu Rasul itu cuma ngibul. Ngaku cucu Rasul itu cuma ngibul. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Ngaku-ngaku wali itu cuma mimpi. Ngaku-ngaku wali itu cuma mimpi. Ngaku orang sakti buat cari piti. Ngaku orang sakti buat cari piti. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Jual nasab Nabi buat cari makan. Jual nasab Nabi buat cari makan.
Orang-orang soleh tidak takut kelaparan. Orang-orang soleh tidak takut kelaparan. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Terima kasih kepada saudara dan saudariku yang ikut mendengarkan. Inilah kebenaran yang saya yakini dan saya perjuangkan, bukan untuk diri pribadi, tetapi untuk saudara-saudara saya semuanya di Indonesia yang menggunakan akal sehatnya. Mohon maaf atas segala khilaf, mohon ampun atas segala kesalahan. Yang benar secara mutlak hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang saya sampaikan adalah dari pengetahuan, dari bacaan, dan ijtihad yang saya simpulkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.